Hai guys, ketemu lagi. Selamat datang di kelas Fisika Luar Nalar. Hari ini kita akan belajar tentang materi gaya Newton tentang gerak. Kamu masih ingat nggak apa itu gaya? Sebelumnya kan kita juga sudah pernah kan ya belajar tentang gaya di materi vektor. Apa itu gaya? Bentar. Gimana? Masih ingat nggak? Apa itu gaya? Gaya itu bisa kita definisikan sebagai suatu tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Nah, misalkan saya punya sebuah benda, balok, yang berada di atas suatu permukaan bidang datar yang licin. Ingat, ketika licin berarti tidak ada gaya gesek. Nah, benda ini punya massa misalkan 5 kg. Awalnya dalam keadaan diam, berarti V-nya sama dengan 0. Nah, kemudian benda ini saya beri gaya tarikan sebesar 50 Newton. Lalu, apa yang terjadi pada benda? Menurutmu, apa yang terjadi pada benda? Nah, benda ketika dikenai gaya 50 Newton ke arah kanan, maka benda akan bergerak ke arah kanan atau mengikuti arah gaya tarikan yang diberikan pada benda. Jadi bergerak ke kanan. Oke. Ketika diberikan satu gaya saja, arahnya ke kanan sebesar 50 Newton. Dari yang semula diam menjadi bergerak. Gitu. Nah, kemudian misal pada kondisi lain, setelah saya beri gaya 50 Newton ke kanan, saya beri satu gaya lagi arahnya ke kiri. F2 sama dengan 30 Newton. Apa yang terjadi? Oke, kali ini kita bisa menghitung total gaya yang bekerja kan ya? Ingat-ingat materi vektor. Jika ke kanan dan ke kiri, maka tandanya berbeda. Karena apa? Gaya merupakan besaran vektor. F1 ke kanan, maka ini positif. F2 ke kiri, maka itu negatif. Maka pada keadaan kedua, total gaya yang bekerja, resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan F1 dikurangi F2. Atau sama dengan 50 Newton dikurangi 30 Newton. Ini akan menghasilkan 20 Newton. Oh, berarti dari sini total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 20 Newton. Karena hasilnya positif, maka bisa kita simpulkan bahwa benda itu nanti akan bergerak ke kanan, namun dengan gaya tarikan yang lebih kecil daripada keadaan pertama tadi. Oke, jadi pada keadaan kedua ini benda masih bergerak ke kanan, tetapi gaya tarikan yang diberikan itu lebih kecil, sehingga kemungkinan gerakan benda pun dengan kecepatan yang lebih kecil daripada yang keadaan pertama, karena gaya yang diberikan itu lebih kecil daripada di keadaan pertama. Nah, lalu di keadaan ketiga saya beri satu gaya lagi. Ini ada F3 misalkan sama dengan 20 Newton. Lalu apa yang bisa terjadi pada benda setelah ada F3 di sini? Kita hitung. Sigma F pada keadaan ketiga, ini yang kedua ya, berarti pada keadaan ketiga itu akan sama dengan F1 dikurangi F2 sama dengan, F1 dikurangi F2 dikurangi lagi dengan F3, maka akan sama dengan 50 dikurangi 30 dikurangi 20 Newton. Sehingga total gaya yang bekerja pada keadaan ketiga itu sama dengan 0 Newton. Nah, pada keadaan ketiga ini apa yang mungkin terjadi pada benda? Ketika total gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka benda itu akan tetap diam. Karena apa? Keadaan awalnya diam, ketika total gayanya sama dengan 0, maka benda akan tetap diam. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Berarti ketika suatu benda diberi gaya, gitu ya,
maka ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi pada benda. Nah, segala hal tentang gaya yang diberikan pada benda itu diatur dalam hukum Newton. Hukum Newton. Ada berapa hukum Newton itu? Kamu tahu nggak ada berapa? Coba tebak dulu, ada berapa hukum Newton? Oke, ada 3. Jadi hukum Newton itu ada 3. Yang pertama, hukum Newton yang pertama itu disebut juga sebagai hukum kelembaman dari suatu benda, atau hukum yang menjelaskan tentang kemampuan benda dalam mempertahankan posisinya atau keadaannya, gitu ya. Hukum 1 Newton dikenal juga sebagai hukum kelembaman benda. Nah, hukum 1 Newton ini menyatakan bahwa apabila total gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka gaya-gaya yang bekerja pada benda itu tidak mengakibatkan perubahan gerak dari suatu benda. Yang artinya, jika awalnya benda itu diam, maka seterusnya benda itu akan tetap diam. Nah, kemudian bagaimana jika awalnya sebelum diberi gaya itu benda sudah bergerak? Maka benda itu akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Selanjutnya ada hukum 2 Newton. Bagaimana bunyi hukum 2 Newton? Hukum 2 Newton itu berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu bernilai, maka berarti gaya-gaya yang diberikan pada benda itu mempengaruhi gerakan dari benda. Nah, sehingga jika mempengaruhi gerakan pada benda, maka adanya gaya itu menyebabkan munculnya nilai percepatan pada benda. Atau kita tuliskan, dirumuskan, resultan F itu akan sama dengan M dikalikan A, di mana M itu adalah massa dari benda, A itu adalah nilai dari percepatan benda. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini lebih dikenal sebagai hukum aksi-reaksi. Karena di hukum 3 Newton ini itu dijelaskan bahwa besarnya gaya aksi itu akan sama dengan besarnya gaya reaksi. Tetapi ingat, arahnya selalu berlawanan, sehingga pasti ada tanda minus di depannya. Seperti itu. Nah, bagaimana tentang hukum Newton? Sudah lebih paham? Nah, agar lebih paham lagi tentang konsep hukum Newton, maka akan lebih baik jika kita lanjut pada soal-soal latihannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang latihan soal mengenai gaya Newton, tentang gerak, akan tetapi kita lanjut di video-video selanjutnya. Oke, see you!